lensa cembung dan cermin cekung. Tujuan dilakukannya percobaan ini adalah satu, untuk menentukan jarak titik api atau F pada lensa cembung. Yang kedua, menentukan kekuatan lensa cembung atau P. Dan yang ketiga, yaitu menentukan jarak titik api atau F pada cermin cekung. Alat dan bahan. Yang pertama, meja optik. Yang kedua, lensa cembung. Yang ketiga, cermin cekung. Yang keempat, layar. Dan yang kelima, ada sumber cahaya. Di sini saya menggunakan lilin. Lensa cembung merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan bagian tepinya dan bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Artinya, jika berkat cahaya sejajar melewati lensa cembung, maka cahaya akan dibiaskan dan berkumpul pada suatu titik yang disebut titik fokus. Bayangan yang dibentuk lensa cembung dapat bersifat nyata atau maya tergantung letak benda terhadap fokus lensa. Prosedur percobaan. Yang pertama, percobaan lensa cembung. Susunlah lensa pada dudukan yang letaknya di antara layar dan sumber cahaya. Kemudian, nyalakan sumber cahaya dan aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Kemudian, ukurlah jarak benda dan juga jarak bayangan. Kemudian, ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Berdasarkan hasil percobaan pada lensa cembung, cahaya dibiaskan dan dikumpulkan pada satu titik fokus, sehingga terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan dapat diperbesar atau diperkecil, tergantung pada posisi benda. Percobaan cermin cekung. Yang pertama, susunlah lensa pada dudukan dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Kemudian, nyalakan sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Lalu, ukurlah jarak benda dan juga jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda-beda. Pada hasil percobaan cermin cekung, cahaya dipantulkan menuju titik fokus dan menghasilkan sifat bayangan yang hampir sama. Ketika benda diletakkan pada jarak tertentu di depan lensa atau cermin, terbentuk bayangan nyata pada layar. Artinya, semakin jauh jarak benda terhadap lensa atau cermin, maka jarak bayangan menjadi semakin kecil mendekati titik fokus. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lensa cembung dan cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Bayangan yang dihasilkan dapat bersifat nyata dan terbalik. Jarak fokus lensa cembung yang diperoleh adalah sekitar 10 cm. Kekuatan lensa cembung yang digunakan adalah 10 dioptri dan jarak fokus cermin cekung yang diperoleh adalah 7,5 cm. Demikian percobaan lensa cembung dan cermin cekung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.